Hari ini kita bersama Dr. Jaka Pradipta, seorang dokter spesialis paru. Lebih spesifiknya lagi di kanker paru Kanker ya. paru, betul. Itu namanya apa? Pulmonologi itu ilmu kesehatan respirasi paru. Nah, subnya onkologi. Onkologi itu kanker. Kanker. Katanya sepupunya Dr. Gia juga. Betul. Sepupu dari mana nih? Sepupu dari ibu tapi agak jauh sih. Oke. Kalau lebaran ketemu? Kalau bareng ketemu, selalu ngumpul. Oh ya. Kadang-kadang kalau lagi ada konten bareng gitu, ini kayak reuni lebaran gitu. Kalau konten bareng maksudnya? Iya, kontennya di sosmed. Oh, berasanya kayak gitu. Iya, kayak reuni lebaran. Berarti dari kecil kenal Dr. Gia? Kenal Dokter Gia? Dari kecil tuh? Iya, tapi rutin lebaran sih ketemunya. Oh, Jadi bukan yang di main luar bareng. itu enggak? Di luar itu jarang. Jarang sih. ya, jarang ya. Dia waktu kecil kayak gimana Dr. Gia tuh? Ya kayak Dokter Gia yang sekarang sih. Sama aja. Selembut itu? Selembut itu, se-soft spoken itu. Dari kecil itu? Dari kecil. Pernah kan, biasa sepupu kalau lagi main suka berantem. Iya. Pernah berantem tapi? Enggak sih. Pas masih kecil itu? Ya sama-sama gitu aja. Oh iya? Sama-sama soft spoken lah, nggak banyak beda. Nggak pernah ribut dia, Dr. Gia ribut karena apa gitu pas kecil? Enggak sih. Enggak ya? Iya. Bener-bener firm Dokter Gia. Oh, Kayak pendiam gitu? Iya, iya. Suka ngobrol nggak dia? Suka ngobrol, ramah. Oh iya? Iya. Oke, enggak, Bisa ya enggak kalau dari apa-apa. kecil kayak gitu ya? Sama terus ya? Sama terus ya dia ya begitu ya? Kalau Dokter Tirta sepupuan? Jangan sih, lebih baik jangan sih. Terjadi tawon nanti. Oke. Dokter Jaka ini spesialis paru, subnya di cancer ya, kanker Iya, paru. betul. Berarti di antara keluarga seberapa banyak yang dokter? Karena kan ada kalian berdua nih. Iya, iya. Sebenarnya beberapa sepupu sih ada. Tapi kalau yang kandung sih nggak banyak. Maksudnya kakak adik nggak ada yang dokter. Ya itu kadang-kadang kalau sepupu-sepupu jauh gitu kita kalau lebaran sih yang ngomong-ngomong pasien juga, ngumpul-ngumpul. Oh, kalau kakak apa? Kakak ibu rumah tangga aja. Oke, dua-duanya? Adik seniman. Seniman apa nih? FSRD bikin digital design AI dan lain-lain gitu. Paru semua gambarnya? Enggak juga ya? Nggak semua soal paru-paru ya? Oke. Di antara spesialis yang bisa diambil, kenapa harus paru yang dokter Jaka ambil? Iya. Sebenarnya isu kesehatan paru di Indonesia tuh banyak banget, Mas Dika. Sebenarnya nih mungkin achievement Indonesia lah buat kesehatan paru ya. Yang pertama, Indonesia ranking 2 terbanyak sedunia TBC. Iya, nomor 1 India kalau nggak salah. Laut India, nomor 3 Cina. Cuman kita berubah tuh, 2-3. Terus apa? Vape, salah satu terbanyak di dunia. Perokok aktif Indonesia terbanyak juga sedunia, orang dewasa perokok aktif. Polusi udara, kita termasuk nomor 3 terbesar Jakarta di dunia bahkan kalau kita cek aplikasi. Polusi naik udara. turun gitu. Ya naik turun. Nah, jadi sebenarnya secara kasus respirasi itu di Indonesia banyak banget. Belum kita ngomongin kayak kemarin COVID, tiba-tiba ada pandemi dan itu sangat relate banget sama kesehatan pernafasan. Jadi sih sebenarnya banyak PR yang dokter tuh harus lakukan di kesehatan respirasi sih, gitu. Termasuk kanker. Tadi ngomongin TBC, ngomongin rokok, kita nomor berapa rokok? 1? Untuk orang dewasa kasusnya cukup terbanyak. Oke. Terus tadi disebut vape juga. Vape juga. Tapi bukannya vape katanya lebih sehat dari rokok? Ini kalau kita bahas vape seru sih Mas Dika. Jadi yang namanya vape dulu kita bicara tahun 90-an 2000-an dibikin sebenarnya solusinya untuk bagaimana aktivitas ini menjadi aktivitas yang sehat, gitu ya. Artinya kebiasaan merokok ini bisa kita kurangi dengan device, tapi nikotin tetap ada, tapi membantu dia untuk bisa lepas dari rokok. Oke. Gitu. Targetnya seperti itu. Cuman ternyata makin ke sini industri berubah. Industri berubah. Meskipun beberapa studi bilang, khususnya di beberapa studi yang banyak banget vapers bilang ini, wah ini studi yang sangat oke, yaitu vape memang bisa membantu seseorang untuk berhenti merokok. Oke, vape membantu orang Berhenti merokok. ya. Tetapi vape juga bisa menjadi bahaya karena dia menjadi pintu masuk seseorang untuk kecanduan nikotin. Vape bisa menjadi pintu masuk seseorang ke kecanduan nikotin. Iya. Kenapa? Karena vape satu, secara device dia sangat menarik untuk anak muda. Dia menarik untuk
perempuan juga untuk coba dengan segala rasa dan bentuk. Dan tren vape itu sebenarnya kayak tren kita ngebahas misalnya ultra processed food. Oke. Gimana sekarang makanan dan lain-lain itu bikin candu. Ya kan? Dibikin sesimpel mungkin, semudah mungkin digunakan, tapi gimana seorang tuh bisa addicted dengan dopamin. Nah, vape tuh trennya kayak gitu. Jadi kalau yang tadinya niatnya untuk menjadi solusi berhenti, tapi ternyata itu malah bisa membuat seseorang masuk ke dunia nikotin, menjadi kecanduan, dan masalahnya pun tetap ada di kesehatan. Masalah yang dibawa vape apa? Jadi kalau rokok, sebenarnya 2 masalah utama. Yang pertama, si tar. Tar, kemudian acetaldehyde, itu yang membuat seseorang tuh menjadi sakit gitu ya. Artinya parunya rusak, saluran nafasnya rusak. Ciri khasnya apa? Tangannya kuning, mulutnya bau. Itu tar. Tapi dan kedua adalah nikotin. Nah, nikotin ini yang membuat seseorang dopaminnya menjadi aktif dan membuat orang tuh adiksi, membuat orang mencari terus. Nah, itu kita bahas si rokok. Nah, vape, si tarnya ini nih udah dieliminasi, dikurangin banget. Gitu, sehingga orang tuh jadi nyaman. Tangannya nggak kuning, mulutnya nggak bau, bajunya fresh gitu kan ya, dan dikasih rasa lagi gitu. Itu kan menarik banget buat orang untuk mencoba itu sebenarnya. Nah, tetapi tidak terbebas juga dari masalah penyakit gitu, karena kita tahu liquid itu harusnya kan masuknya ke pencernaan. Ada gula, ada perasa, tapi dia akhirnya masuk ke dalam saluran pernafasan. Nah, itu yang akan menyebabkan peradangan terus-menerus pada saluran nafas sehingga bisa menyebabkan penyakit. Lalu juga si nikotin. Ternyata nikotin pada vape itu bisa uncontrol, Mas Radit. Let's say lah, kalau orang ngerokok, pasti dia ngerokok di saat istirahat. Nggak mungkin dia kerja di kantor itu. Tapi dengan vape dia akan bisa terus. Dia bisa shot terus, dia bisa pakai terus. Karena asapnya kan nggak terlalu banyak. Oh. Dia bisa pakai di diam-diam di kantor, dia bisa ke kamar mandi, dia bisa pakai. Sehingga jumlah dosis nikotin yang digunakan itu kadang bisa lebih tinggi dibandingkan dengan rokok biasa. Oke. Gitu. Jadi yang tadinya solusi untuk berhenti, tapi akhirnya menjadi komoditas baru dan menjadi masalah baru. Gitu. Oke. Berarti artinya vape lebih sehat dari rokok, betul atau salah dari perspektif seorang dokter paru? Sama-sama bermasalah. Oh, dua-duanya bermasalah. Kayak pindah dari kandang macan ke kandang singa gitu aja. Oke. Dan ada studi yang bilang bahwa resiko seseorang tuh pindah-pindah itu tinggi banget pada seorang vapers. Jadi ngerokok, nge-vape, nanti vape-nya habis nih atau bokeh, dia beli rokok lagi gitu. Jadi angka kasus yang seperti itu tinggi gitu. Jadi sebenarnya kalau mau berhenti, ya berhenti total gitu. Jangan substitusi dengan yang lain. Karena si dopaminnya ini nih, kita tuh kalau khususnya orang Indonesia ya, itu tuh harus tegas gitu, harus niat, harus benar-benar fokus untuk ngelepas si ketergantungan ini. Kalau dia substitusi, yang ada kadang dia malah merasakan kenikmatan itu dan bolak-balik aja di kedua itu. Oke, kalau implikasi vape itu apa? Berarti kalau udah liquid masuk ke paru, kalau nggak salah kan, nggak tahu di bener apa salah ya, ada yang soal popcorn lungs. Yes. Itu tuh apa sih? Iya, jadi popcorn lung ini terkenal kalau nggak salah tahun di 2000-an awal. Jadi ada pabrik popcorn, dia itu ada perasanya. Rasanya tuh rasa kayak karamel gitu, kayak mentega, butter, karamel. Nah, dalam beberapa waktu karyawannya ini pada batuk semua, batuk sakit gitu, banyak kasus karyawan seperti itu. Pas diperiksakan, ternyata parunya pada rusak. Namanya bronchiolitis obliterans, nama penyakitnya. Jadi saluran-saluran nafas kecilnya tuh kayak rusak gitu dan nggak bisa balik, Nah, akhirnya ditemukan bahwa penyebabnya ini adalah perasa si popcorn. Jadi perasa si karamel ini itu yang menyebabkan si paru-paru pada rusak. Nah, jadi bukan paru jadi kayak popcorn. Oke. Tapi terjadi pada pabrik popcorn waktu itu. Oke. Nah, si zat perasa itu digunakanlah di dalam vape saat ini sebagai perasa itu. Dan itulah yang menyebabkan kasus-kasus vapers tuh banyak juga nih yang merasakan kejadian yang sama dan penyakit yang sama. Dan dinamakan si popcorn lung disease itu. Indikasinya apa? Kalau di scan yang kelihatan apa? Nah, kalau ronsen dia kadang nggak gitu kelihatan, kayak cuman kabut tipis aja. Tapi ketika di scan, di CT scan kita akan lihat saluran nafas kecilnya itu rusak. Jadi dia kayak ngelebar kayak gitu. Ciri khasnya awalnya dari batuk aja. Batuk-batuk ringan kayak nggak berhenti gitu. Tapi ketika nanti mulai beraktivitas nanti mulai sesek
gitu. Nah jadi kadang-kadang perokok dan vape itu kan suka merasa batuk itu kayak hal yang biasa gitu ya. Kayak gue kan ngerokok, gue nge-vape pagi-pagi dahak banyak gitu. Tapi ketika dia udah mulai merasakan ada keluhan yang lain, bahkan sesak, nah itu harus hati-hati dan harus diperiksakan. Seberapa banyak orang yang nge-vape datang ke praktek dokter Jaka dan ternyata kena popcorn lungs itu? Popcorn lungs spesifik sih belum. Oke. Tapi gejala bronkitis atau radang saluran nafas cukup banyak. Karena vape? Karena vape. Dan rokok juga? Dan rokok juga. Jadi malah mayoritas praktek saya hari-hari banyaknya sih bronkitis itu mas. Bronkitis itu tuh prinsipnya adalah saluran nafas kan tuh kayak pipa ya. Kayak pipa, terus si paru itu tuh balon. Gitu. Jadi sistem pernafasan kita tuh ada pipa sama ada balonnya. Nah saluran nafas kita secara prinsip kan harusnya diisi oleh udara bersih. Oke. Gitu kan. Jadi bukan diisi oleh polusi, bukan diisi oleh asap dan lain-lain. Nah sekarang kita masukkan liquid yang ada gulanya, yang ada perasaannya, yang ada kimianya, dipanaskan dengan logam. Vape itu kan dengan logam dipanaskan. Nah jadi banyak banget partikel yang seharusnya nggak masuk ke dalam saluran nafas itu masuk. Nah ketika itu menjadi benda asing, maka tubuh akan melakukan peradangan, melakukan perlawanan dan pembersihan. Nah itulah yang bikin jadi sesak, batuk, dan meradang. Gitu. Kalau diterusin, apa yang terjadi? Nah tergantung. Tadi bisa jadi si popcorn lung disease itu. Tapi pada vape, ini kita ngomong vape ya. Ada satu kondisi akut yang terkenal. Itu namanya VALI. VALI itu vape induced acute lung injury. Jadi parunya itu tiba-tiba meradang secara hebat, meradang secara cepat, dan itu bahkan harus masuk ventilator dengan cepat. Oh, sampai kasih ventilator? Iya, benar. Dan itu tuh kalau buka TikTok, YouTube itu banyak kasusnya. Anak-anak muda masih pada produktif, itu tuh udah masuk ventilator, dibolongin tenggorokannya, tracheostomy. Dan mereka tadi bikin konten kayak, gue nyesel banget, gue gak mau lagi nge-vape dan lain-lain. Dan itu kasusnya banyak. Yang kedua, kasus paru kempes, itu lumayan banyak. Paru kempes gimana? Namanya pneumotoraks. Jadi paru kan kayak balon, kanan kiri. Nah ketika dia nge-vape, itu zat-zat kimia dan itu ada dia membuat kerusakan dan bolong. Sehingga itu harus dioperasi. Maksudnya dibuat selang. Nah kasus itu terkenal pada seorang atlet olahraga MMA. Dia atlet muda lah gitu ya, lagi karirnya lagi nanjak. Dia aktif olahraga, dia jagoan banget, dia fighter sejati. Tapi dia nge-vape-nya lumayan tinggi. Orang kan mikir, oh olahraga tapi nge-vape gak apa-apa deh, yang penting balance. Oh nge-vape boleh deh, tapi main padel rutin. Oh nge-vape boleh deh, tapi misalnya makanannya diatur banget gitu. Ternyata gak ngaruh gitu. Paru kita rusak aja. Jebol aja gitu. Mungkin otot kita kuat, mungkin imun kita oke, tapi paru kita bisa rusak. Oke. Gitu. Seberapa sering Anda berantem sama perokok dan orang yang nge-vape di sosial media? Konten-konten vape di sosmed, saya dibully semua sih Mas. Oh iya? Biasanya apa? Misalnya bikin edukasi soal vape. Tuh komen tuh rame tuh. Rame ya, mungkin ribuan. kayak di video ini kayaknya nih. Iya makanya gitu siap-siap sih. Biasanya gimana? Ini dokter gak ngerti nih atau biasanya gimana? Iya. Jadi community vapers tuh kuat banget. Saya sih emang ngerti ya Mas. Karena sebenarnya bagi seorang perokok, mencoba vape itu kayak sesuatu yang beda dan kayak wah bisa ya ternyata gue tetap ngerokok, tetap mendapatkan nikotin tapi wangi gitu. Gue bisa ya tetap rasanya enak gitu. Dan itu rasanya memang lebih nyaman. Tetapi ini kayak bom waktu sebenarnya. Karena beberapa studi aja, kita ngomongin kanker deh, dari vape ke kanker ya. Kalau kita ngomongin ke kanker, ini kan jangka panjang sebenarnya. Kayak rokok dulu awal tahun 70-an, ternyata 90-an 2000-an kasusnya tinggi banget. Ternyata rokok sama kanker paru tuh relate banget. Nah vape ini kan masih baru Mas. Yeah. Jadi kan kita belum punya data yang jelas untuk itu. Tetapi tiap tahunnya studi-studi tuh bilang zat-zat di vape itu tuh bisa membuat peradangan dan cikal bakal kanker. Gitu. Dan itu studinya udah ada semua. Nah studi-studi itu tuh suka banget dibantah sama vapers. Gitu karena biasanya counter argumennya dokter banyak banget kayak gitu. Dokter nggak baca studi yang ini. Studi ini kan bilang ini memang lebih ringan gitu. Jadi kayak gini loh Mas, orang ngerokok loncat dari lantai 10 jatuh. Vape itu lantai 5 lah. Atau sekarang ada yang heated tobacco yang kayak rokok tapi dipanasin pakai mesin. Gak tahu ya. Jadi ini bisa juga dihisap di ruang indoor. Nah itu memang tidak selantai 10 banget lah efeknya. Tapi itu lantai 5 gitu. Kenapa sih harus milih lantai 5? Kenapa sih nggak kita napak aja gitu. Nah jadi kenapa? Karena
memang nikotin ini dahsyat banget sih, Mas. Itu tuh yang benar-benar ngerusak menurutku generasi bangsa ya, karena studi-studi udah bilang vape usia muda itu mengganggu perkembangan otak. Menjadi anak susah fokus, menjadi anak susah belajar. Itu yang ngisap atau yang di sekitarnya? Yang ngisap. Oke. Tetapi Nat, balik lagi, vape dan rokok itu kan ada second hand smoker atau perokok pasif atau bahkan third hand smoker. Third hand smoker tuh di benda, Mas. Di meja, di kursi. Jadi kebayang kalau bapaknya vapers atau bapaknya perokok, dia habis itu gendong anak, itu udah anak pasti akan menghisap zat-zat itu, dan makanya banyak banget anak sakit batuk pilek, pneumonia karena bapaknya seorang perokok atau vapers. Itu di praktek pernah nemu kayak gitu. Anak-anak dibawa, ini kenapa kok dia pneumonia atau bronkitis gitu kali ya? Bapaknya Ternyata tadi bapaknya. ngerokok nggak? Karena biasanya itu anak itu, bapaknya ngerokok nggak? Itu kayak ada pertanyaan wajib. Bapaknya ngerokok nggak di dalam rumah? Bapaknya nge-vape nggak di dalam rumah? Karena si zat-zat itu tuh nempel semua di benda. Biasanya itu bilang ini ada studi ini lo nggak baca gitu. Ada tuh yang kalau marah-marah kayak gitu ya. Iya. Lu nggak baca studi ini gitu. Apalagi ini kan biasanya. lebih bagus, ini kan lebih ini gitu. Terus ya rata-rata sih itu ya. Memang dan harus pinter-pinter banget baca studi gitu. Jadi kayak di UK nih, memang mereka menyarankan vape itu sebagai aktivitas untuk berhenti merokok. Oke. Itu studinya seperti itu. Tapi WHO bilang vape itu berbahaya. WHO loh, lebih tinggi lagi nih, gitu ya. Badan Organisasi Kesehatan Dunia bilang ini tuh berbahaya dan jangan mencoba. Sekarang gini Mas, negara di Asia Tenggara banyak nih negara. Cuman Indonesia, Malaysia dan Filipina yang membolehkan vape. Oke. Semuanya nge-ban. Singapura kayaknya nge-ban juga ya. Parah banget. Singapura tuh parah banget. Bahkan dari awal vape ada, dia tuh ngelarang gitu. Karena mereka tahu ini cikal bakal merusak generasi muda. Ya kalau ditelusuri public health, nanti beban buat Beban kesehatan apa gitu-gitu. dan drugs. Nah, ini kita belum ngomongin drugs nih. Vape itu gampang banget dimasukin drugs. Dari cannabis, dari ganja, dari amfetamin, kokain, bahkan ada gas anestesi namanya ketamin. Itu yang biasa buat bius orang. Di Singapura kemarin ketemu banyak kasusnya, itu dimasukin ke dalam vape. Jadi abis dia ngisep, blank. Banyak anak muda pada jatuh di bus, pada jatuh di jalan. Mereka lagi di halte, lagi nunggu, mereka hisap, plak, jatuh. Itu artinya penyalahgunaannya lah ya. Penyalahgunaan. Tapi bentuknya vape. Mas gitu. Jadi karena kan itu bisa dibawa kemana-mana. Orang pikir ini lucu, orang pikir ini sesuatu yang usual gitu. Tapi padahal ternyata dalamnya drugs gitu. Dan itu sangat bahaya. Oke, berarti di Asia Tenggara yang ngebolehin itu Indonesia, Malaysia, Filipina. Malaysia, Filipina. Bahkan Vietnam aja juga udah nge-ban. Oh, nge-ban tuh artinya nggak boleh dimanapun? Nggak boleh dimanapun. Itu sama kayak rokok kah? Rokok juga nggak boleh dimanapun? Dijual, dibeli, itu bahkan juga nggak boleh. Bahkan masuk di airport, itu nggak boleh. Vape dan rokok atau vape aja? Vape aja. Oh, kok bisa dipisahin gitu antara vape sama rokok ya? Dan rokok masih boleh ya? Nah, aku nggak ngerti nih industrinya, mungkin udah masuk udah lama dan lain-lain gitu. Cuman si vape ini segitu atensinya sih mereka saat ini. Tapi ada yang sampai ngajak ribut beneran nggak antara orang-orang di komen? Karena kadang orang ngerasa itu kan preferensi mereka ya. Gue mau nge-vape, mau rokok. Jadi kadang-kadang itu ngerasa jadi personal attack gitu. Padahal kan dokter kan hanya ngasih yang objectively dokter tahu kan. Maksudnya ini kayak gini loh kejadiannya. Di praktek gue nemuin ini loh. Cuma kadang-kadang orang yang ngelakuin tuh kayak ngerasa lo nyerang gue ya gitu loh. Mungkin jadinya emosional di situ kali ya. Itu dopamin bekerja. Artinya? Jadi nikotin itu kan merangsang dopamin. Dopamin tuh menyebabkan seseorang tuh reward dan motivation. Jadi dia kayak part gitu. Jadi kayak ini tuh udah bagian dari tubuh gue. Ketika lo senggol ego gue di situ, lo berarti bermasalah sama gue gitu. Jadi maksudnya banyak opini-opini yang bermain sampai segitunya. Cuman Mas, aku secara personal di seorang kayak gitu dari zaman COVID juga udah biasa. Oh. Maksudnya emang dokter kan udah gitu. Ya udah. Anti-vax. Kalau dokter gitu, Tirta mungkin yang nyerang kan klub-klub bola yang lain gitu kan, selain Liverpool gitu. Tapi kalau biasa aja ya. Tapi Mas dokter Tirta juga pas zaman COVID kan juga diserang habis-habisan gitu. Jadi ya itu biasa. Udahlah ya gitu. Ada nggak orang yang nge-vape atau yang ngerokok terus menyebabkan dia jadi sakit, datang ke dokter Jaka dan akhirnya berhasil berhenti? Kan kadang-kadang orang susah kan?
Oke. Ada nggak kayak gitu? Jadi cara berhenti paling baik adalah, ini prinsip ini yang menghilangkan dopamin di dalam tubuh ya. Sebenarnya pain. Aha. Jadi pleasure, kenikmatan itu harus di counter dengan pain sebenarnya. Kalau kita turunkan dengan pleasure lagi, itu substitution aja. Oke. Dia nggak akan pindah. Nah jadi cara berhenti sebenarnya stop total selama sebulan gitu ya. Dan dia harus nurunin egonya, dia harus menahan diri dan dia harus jujur. Itu prinsip. Nah cuman pain yang paling dalam adalah ketika dia sakit. Artinya ketika dia divonis, Pak Bapak kanker paru. Pak Bapak parunya kempes. Pak Bapak serangan jantung. Pak Bapak stroke. Itu pain yang paling dalam untuk dia bisa ngedongkrak si dopamin hilang di dalam otaknya. Sampai akhirnya dia bisa stop dengan tiba-tiba. Gitu. Jadi prinsip stop itu sebenarnya adalah harus dilawan gitu. Nah tapi ketika dia sakit itu malah paling works buat seseorang. Padahal kita jangan sampai ya. Maksudnya jangan sampai masuk di fase itu sebenarnya. Gitu. Seorang smoker atau vapers bangun tidur, kalau dia adiksi berat ya mas, dia pasti akan nyari rokok mana, asbak mana gitu. Nah itu kalau udah capek jadi itu hebat. Sama kayak bangun handphone mana gitu. Karena tubuh kita pas lagi tidur itu endorfinnya nggak ada yang supply di otak kita. Pas bangun tuh kosong gitu. Nah jadi makanya orang-orang yang adiksi pasti bangun pagi tuh langsung nyari benda yang dia rasa itu membuat dia nyaman gitu. Oh makanya saya tiap bangun harus nyari istri tuh. Nah karena saya kecanduan. itu terbaik sama dia. itu. Coba tuh ada yang mau ngeklip kirim ke dia. Oke. Nah abis itu saya ngelihat juga katanya prevalensi laki-laki di Indonesia itu dari 10 orang cuman 3 yang nggak ngerokok. Tapi Ya, itu bener gak sih? Bener. Oh bener. Jadi studinya itu kayak dia berapa populasi itu diwawancara nggak tahu sebanyak itu. Cuman 3 orang doang. Orang dewasa. Dia Orang dewasa. Ada beberapa dokumenter juga yang ngasih lihat anak-anak kecil udah pada ngerokok itu ya. Malu banget kan? Iya sih itu ada beberapa dokumenter kayak gitu tuh. Iya. Gitu. Jadi kita dibilangnya tuh negara perokok gitu. Udah sampai statementnya tuh kayak gitu. Karena akses anak-anak pun waktu itu ya sangat mudah gitu. Nah ini kita belum ngomongin vape ke anak kecil loh mas. Oh itu Industri juga lumayan ini. Wah sekarang lebih kacau. Karena kan regulasinya nggak seketat rokok. Oke. Mereka bisa masuk endorsement ke influencer, gamers di YouTube, di Indonesia nih maksudnya? Indonesia. Bahkan kolaborasi produk langsung. Dan anak kecil kan kalau udah ngefans sama orang, udah ini, mereka pasti akan ngelihat. Ada nggak kasus yang ditangani anak kecil nge-vape masuk ke ruang praktek waktu itu? Belum sih. Karena ibunya concern atau apa? Enggak sih. Ada. Ada ya? Ibunya concern. Di bawah ibu? Di bawah ibunya. Di bawah ibu. Dok nih anak saya gini. Bilangin dok gitu. Saya bisa ngeliat konten dokter. Bilangin. Gitu. Disuruh bilangin? Ronsen apa dok? CT scan apa? Udah ada popcornnya belum? Apa gitu. Oh, karena orang pikir popcorn langsung tuh ada popcorn di paru ya? Iya. Pokoknya periksain dok gitu. Rata-rata sih SMA dan kuliah. Maksudnya bukan yang SMP atau SD sih enggak. Tapi kuliah, SMP. Dan itu yang bawa orang tuanya. Oke, terus bener nggak second hand smoking lebih berbahaya? Lebih berbahaya sih enggak. Oh enggak. Karena banyak yang bilang kayak second hand Iya. smoking tuh lebih parah gitu enggak? Berbahaya iya, tapi tidak lebih berbahaya. Karena first hand smoker dia dua-duanya. Dia ngerokok aktif juga dan dia second hand smoker juga. Jadi tetap yang lebih bahaya adalah si smoker yang menghisap gitu. Oh, oke. Itu ini aja sih permainan perokok aja tuh bikin kata-kata kayak gitu. Oh artinya logikanya dibalik. Mending gua ngerokok. Mending ngerokok aja kan gitu. Oke. Gitu. Oke. Nah, Dokter Jaka praktek ada di rumah sakit khusus kanker sama rumah sakit swasta yang umum kan? Iya. Kalau yang di rumah sakit khusus kanker, berarti kan hampir 100% pasien yang datang udah pasti karena kanker. Iya. Nah, itu rata-rata kanker yang seperti apa? Oke. Jadi memang data menunjukkan memang mayoritas perokok itu disebabkan oleh kanker paru disebabkan oleh rokok gitu ya. Itu studinya di mana-mana udah ada. Nah, cuman ini agak unik di Asia, khususnya Asia Tenggara. Ternyata kanker paru pada ras Asia perempuan tidak merokok itu tinggi. Oh iya. Ya.
Beda sama Amerika, beda sama Eropa yang benar-benar smoking tuh ini banget gitu ya, risiko banget gitu. Orang-orang rata-rata perokok. Tapi ras Asia itu ternyata punya bakat nenek moyang kita. Itu kanker, nama jenisnya adenokarsinoma ya. Itu bisa tinggi meskipun dia nggak ngerokok. Itu yang bikin kadang pasien-pasienku khususnya yang ibu-ibu gitu ya, itu kayak nggak nerima gitu, sedih banget dia nggak nerima, dok saya nggak ngerokok, saya hidup sehat, saya lari, saya segala macem, kok bisa gitu. Bahkan di 1 bulan ini pasien saya ada yang usia 30 tahun, ada 3. Dan perempuan? Dan duanya perempuan. Dan dia nggak ngerokok gitu. Nah beberapa studi bilang bahwa ternyata ras Asia perempuan itu sensitif banget sama faktor eksternal gitu ya. Let's say polusi. Jadi banyak yang bilang ternyata studi-studi polusi relate banget sama ras Asia yang menyebabkan cancer. Apapun, mau ngomongin breast, mau ngomongin paru dan organ yang lainnya gitu. Jadi subur banget nih bakat kankernya gitu pada ras Asia dan perempuan. Nah itu yang kadang jadi bukan hanya perokok aja, tapi ternyata banyak juga yang nggak ngerokok pun juga bisa terkena kanker paru. Dan itu penyebabnya seperti kanker yang lain, kadang kita nggak tahu. Terjadi saja. Buset. Gitu. Dan banyak banget kan tren sekarang, mungkin Mas Radit suka buka di sosmed ada runner-runner, atlet-atlet gitu yang sekarang juga lagi berjuang melawan kanker. Padahal pola hidup mereka segitu sehatnya gitu. Tapi bukan berarti kalau gitu mending gak usah olahraga dan pola hidup jelek aja ya. Enggak. Jadi jangan dibalik juga pola pikirnya. Tapi maksudnya kita semua nih beresiko. Jadi meskipun pola hidup kita udah kita jaga sehat dan lain-lain, rutin check up. Karena kita nggak akan tahu kalau kita nggak check up. Nah untuk perempuan-perempuan yang bisa kena kanker tanpa tahu penyebabnya, gimana penanda awalnya? Kalau kanker payudara kan harus cek sendiri tuh. Kalau kanker paru tuh gimana? Kanker paru ini termasuk kanker yang susah banget ketemu di stadium awal. Mas Radit. 80% itu udah di stadium 3 dan 4. Dan keluhan kadang baru muncul ketika sudah di stadium 3 dan 4. Even itu cuman batuk. Karena ketika dia masih stadium 1 dan 2, ukuran itu masih kecil. Jadi bahkan gak ada keluhan sama sekali. Pasien-pasien saya yang rata-rata ketemu di stadium awal, stadium 1 dan 2, itu ketahuannya gak sengaja rata-rata. Antara dia lagi medical check up, dia lagi periksa jantung, gak taunya ketemu ada tumor. Dia waktu COVID, itu zaman COVID tuh inget gak? Semua kan pada di scan-scan terus buat nyari COVID gitu ya, pasti ini. Nah itu tuh banyak banget ketemu kanker paru stadium awal. Which is prognosisnya? Bagus banget. Jadi angka harapan hidup stage awal itu bisa sampai 80% untuk 5 tahun. Serem ya, maksudnya kita ngomong kalau kanker paru tuh kita ngomong 5 tahun. Iya, seperti kanker lain kan? Iya, 5 tahun itu bisa sampai 80%. Kalau kita ketemu di stage 1 gitu. Nah kalau kita ngomongin stage 4, buat nyampe 5 tahun, stage 4 itu kurang lebih di bawah 10%. Karena udah metas kali ya? Karena udah metas, 5-10%. Dan ketika dia misalnya jenisnya wild type yang gak banyak mutasinya, itu untuk mencapai 1 tahun usianya, itu kesempatannya 30%. Artinya lebih tinggi? Enggak, buat umurnya bisa mencapai 1 tahun, itu hanya 30% kesempatannya. Karena tadi hitungannya 5 tahun. Iya, kalau udah stage 4 gitu. Sekecil itu, jadi angka harapannya kalau yang wild type stage 4 itu 8 bulan sampai 10 bulan. Gimana caranya jadi seorang dokter kanker paru terus pasien datang dan kita udah tahu kita udah tahu harapan hidupnya 10%, 5%. Gimana cara ininya? Nge-break newsnya, gimana cara memproses itu? Gue pasti nggak bisa gue. Itu hari-hari. Nggak bisa gue. Hari-hariku tuh breaking bad news. Dan nggak bisa sebentar. Dan harus ngedengerin mereka dan harus ngedengerin nangisnya mereka. Gitu. Tapi misalnya katakanlah, karena ini another skill ya. Ada pasien datang umur 30, stadium 4. Karena kan ketemunya kan biasanya di stadium-stadium akhir tuh. Tahu lah di kepala secara matematika
udah di bawah 10% dalam 5 tahun, kebetulan dapat wild type lagi. Terus dia nanya kan, jadi saya kenapa dok? Nah itu gimana? Biasanya aku nggak akan pernah bilang umurnya dia berapa lama dan lain-lain. Saya bilang aku nggak playing God gitu. Jadi gimana? Ikutin rencana kita, bukan rencana saya, karena cancer tuh harus bareng. Yang saya ajukan kita jalanin dan banyak berdoa dan kita jalanin. Tapi kan dan banyak bersabar. Kan tapi pasti dia ada pertanyaan-pertanyaan kayak, tapi saya masih bisa ini kan dok, selamat kan gitu. Itu gimana? Saya nggak akan bilang dia bisa sembuh. Khususnya di stadium 3 dan 4 ya. Kami dokter pasti bilang kita nggak bicara kesembuhan, tapi kita akan berjuang bersama untuk terus memperpanjang usia pasien. Gitu. Karena akan terus pengobatan tuh berjalan terus, Mas. Misal, let's say lah, minum obat yang terapi yang target, yang minum tablet gitu. Dia akan minum ini seumur hidup. Dan dia akan melakukan 3 bulan sekali CT scan, kayak terima rapot kan. Gitu. Dan itu akan terus berjalan. Akan seumur hidup? Akan terus berjalan, karena kan angka harapan hidupnya kecil. Artinya kalau udah stadium 4, dia tidak bisa sembuh total? Total. Kita nggak bisa sembuh total. Wah. Secara data ya, tapi mukjizat sih masih ada. Cuma secara pengalaman saya stage 4 nggak ada yang sembuh. Meskipun dia hilang kansernya, tapi dia akan terus minum obat itu. Dan beberapa studi sekarang banyak obat-obat baru yang bisa sampai 3 tahun, 5 tahun itu udah mulai keluar nih obat-obat baru gitu. Meskipun harganya masih mahal banget, tapi mereka tetap minum itu. Artinya kalau mereka sudah masuk ke stage 4 sembuh total nggak bisa, tapi remisi bisa. Gini, jadi kalau stage 3 dan 4 Mas, kita udah nggak bicara bedah lagi. Kalau kita bicara pengobatan sampai benar-benar bersih, biasanya tuh kita akan bicara itu di operasi, diangkat gitu. Which is stadium 1. Stadium 1 dan 2. 3 tuh setengah-setengah, kadang bisa kadang enggak gitu. Dia harus mix with systemic therapy gitu. Tapi kalau bilang stage 4, maka dia akan full treatment pengobatan, apakah itu obat tablet ataupun kemo gitu. Dan itu akan terus berjalan. Dan kanker paru ada tipe yang kalau kita stop nih, istirahat gitu ya, pengobatan 6 bulan, terus istirahat, itu tuh risiko dia untuk bangun kembali, relapse tuh tinggi banget. Gitu. Nah jadi yang akan diedukasi di awal adalah ketika stage 3 dan stage 4, kita akan terus melakukan pengobatan, banyak berdoa, ikhlas, sabar, itu yang hanya bisa saya jalani dan kita sama-sama jalan bareng. Gitu. Oke. Karena teman kecil saya juga dokter onkologi. Dan saya nggak bisa mikir tiap hari harus ngomong itu ke orang tuh. Nggak bisa deh, kayak nggak kuat deh. Karena juga mungkin awal aku ngerasa suka depresi juga gitu ya. Artinya, sedih juga ya? Sedih juga, apalagi misalnya dia cerita masalah hidupnya dia selain si cancernya gitu. Karena kan sebagai dokter juga pasti kita akan masuk juga nih gitu ya ke dalam. Cuman ya lama-lama kita tahu lah batasan mana yang kapan kita harus sampaikan, mana enggak. Dan sebenarnya hal-hal yang kayak tadi yang kita bahas segitu detailnya, segitu vulgarnya gitu ya, sebenarnya akan disampaikan ke caregiver sebenarnya, ke keluarga. Tapi di kayak Darmais ada psikolog juga? Ada psikolog juga. Kan kayak beberapa rumah sakit tuh ada psikolognya juga khusus buat yang menerima penyakit berat ya. Bener. Kalau nggak salah. Rohaniawan juga ready. Jadi karena harus masuk agama di situ. Dan kita juga ada tim paliatif namanya. Tim paliatif tuh kadang kita udah nggak ngomongin lagi si kansernya, kita udah nggak ngomongin lagi babak belur si pasien, tapi quality of life pasien yang kita kejar. Nyamanan nih. Bener. Dan kanker paru itu disarankan di guideline dunia tuh, ketika dia terdiagnosis sebenarnya tim paliatif tuh udah harus masuk. Karena kita bicara survival rate yang kecil dan keluhannya biasa banyak gitu. Nah itu kita gimana caranya fokus, quality of life-nya kita jaga gitu. Oke, ada artikel yang saya baca juga, cara terbaik untuk ngelawan kanker adalah dengan deteksi dini. Iya, benar. Jadi gimana caranya deteksi dini? Makanya sekarang ngetren juga di luar tuh full body MRI. Ya, di UK itu. Di UK ya? Di UK. Full body MRI. Tapi ada yang kontra juga nih. Ya. Ada yang kontra katanya full body MRI kadang ketemunya hal-hal yang tidak seharusnya kita khawatirkan malah ketemu, tapi sebenarnya nggak ada masalah. Betul. Apa segala macam. Tapi kalau dokter sendiri sebagai dokter onkologi juga, MRI full body ini gimana nih? Oke, jadi
international tuh punya guideline. Masing-masing kanker tuh punya deteksi dininya atau screeningnya. Nah kalau paru, memang yang terbaik adalah low dose CT scan. Jadi CT scan dengan dosis kecil untuk mendeteksi ada nggak sih lesi di tumor yang masih kecil nggak kelihatan di ronsen. Karena banyak banget keterbatasan pada ronsen. Gitu. Nah jadi pada paru itu. Kalau kita bicara kolon, sejauh ini yang masih gold standard utama kolonoskopi sebenarnya masuk ke dalam. Pada breast, mamografi atau USG payudara. Jadi benar-benar beda-beda. Nah, makanya tadi saya bilang pas zamannya lagi COVID tuh banyak banget ketemu nggak sengaja karena dia melakukan si CT scan toraks. Nah, kalau kita scan-nya whole body, kita akan banyak menemukan hal-hal yang sebenarnya bukan penyakit itu tapi mencurigai, dan itu akan banyak titik. Contoh seperti PET scan, Mas tadi tahu PET scan? Tahu yang buat kan? deteksi sel. Ya, sel. Kita akan kasih gula dan kita akan lihat aktivitas di mana yang akan nyala dan itu. Nah, itu kan juga sebenarnya nggak disarankan sebagai screening sebenarnya. Tidak disarankan sebagai screening. Karena ketika dia misalnya ada, kemarin pasien saya PET scan, ternyata ada varises. Itu nyala. Kan orang mikir, wah jangan penyebaran nih gitu. Atau misalnya dia ada sakit gigi, terus ada kelenjarnya bengkak, PET scan dia akan nyala. Dan padahal sebenarnya sakit gigi gitu. Nah jadi itu sangat sensitif banget. Sehingga memang dipakai ketika seseorang sudah terdiagnosis kanker, baru kita periksa sejauh mana sih ini. PET scan kan? PET scan. Kalau gitu. MRI full body? Nah MRI juga sebenarnya agak mirip. Karena nanti kita akan menemukan banyak lesi-lesi yang mungkin sebenarnya bukan cancer, tetapi kita harus work up itu satu-satu. Gitu. Jadi akhirnya akan jadi PR lah gitu intinya. Nah jadi sebenarnya itu masih on debate, masih banyak karena guideline juga terus berubah. Beberapa sekarang trennya juga bahkan mulai ke arah pemeriksaan genomik darah. Jadi kita akan melihat mutasi-mutasinya gitu. Atau bakat mutasi. Bakat mutasi yang sudah ada gitu. Tapi sejauh ini memang si guideline itu masih per organ-organ sih. Kalau begitu, perlu nggak yearly CT scan paru? Nah, jadi ini bagus banget pertanyaannya. Ada 2 teknik untuk mendeteksi kanker. Yang pertama tadi screening. Screening itu nggak ada keluhan. Semua baik-baik saja, tapi kita periksa. Gitu. Kita screening. Kalau deteksi dini, baru batuk sedikit, atau misalnya badan nggak enak sedikit, langsung periksa detail. Gitu. Deteksi dini gitu ya. Nah, screening ini kita kerjakan, disarankan rutin pada orang-orang yang berisiko. Siapa saja orang yang berisiko pada kanker paru? Yang pertama adalah berusia di atas 45 tahun dan dia merokok atau ex-smoker. Ex-smokernya ini dalam hitungan tahun? 10 tahun. 10 tahun, 10 tahun tuh hitungannya masih ex-smoker? Iya. Di atas 10 tahun nggak masuk? Nggak masuk. Terus? Nah jadi di batas segitu, maka disarankan dia melakukan itu 2 tahun sekali. 2 tahun sekali low dose CT scan. CT scan dosis kecil. Atau misalnya dia usia 40 tahun tapi orang tuanya ada yang cancer. Apalagi orang tua cancer paru. Itu disarankan juga tetap 2 tahun sekali. Gitu. Di luar dari itu kayak misalnya dia bekerja di paparan polusinya yang tinggi, atau dia ada bekas infeksi paru sebelumnya, atau misalnya dia misalnya kayak dokter nih, dia kerja di radiasi, dekat banget sama radiasi dan lain-lain, itu bisa juga dikerjakan sebagai tambahan. Itu juga 2 tahun sekali gitu. Nah dengan itu kita kayak bukan nantangin ya. Belum ada keluhan tapi kita periksa. Jadi kalau pas muncul nih 1 senti gitu. Biasanya kita nggak akan langsung buru-buru gitu ya. Kita pantau dulu 3 bulan lagi, kita periksa lagi. Oh ternyata dia makin gede nih. Yuk langsung operasi. Dan itu sembuh. Dan itu angka harapan hidup sampai 5 tahunnya sangat bagus. Gitu. Berarti artinya kalau tidak punya kerabat yang cancer, tidak pernah merokok seumur hidup dia, usia 45 ke atas pun nggak usah CT scan. Tetap disarankan, tapi bukan berarti yang harus rutin 2 tahun sekali. Gitu. Nah, itu juga yang saya sarankan ke pasien-pasien. Pak, Bapak udah usia segini nih, CT scan aja ya. Misalnya dia jadi deteksi dini gitu. Dia, dok saya batuk-batuk nih gitu. Bapak udah berapa usia? Udah 55. Bapak nggak ngerokok kan gitu. Cuma periksa ya gitu. Agar kita make sure ini aman, nggak ada yang lain. Gitu. Karena secara usia dia berisiko.
I see. Sama kayak guideline WHO untuk kolonoskopi 50 tahun. Bener. Itu cek. Gitu. Nah, kenapa tadi saya ngomongnya 40-45 Mas? Di guideline luar itu rata-rata di atas 50. Tapi orang Indonesia ngerokoknya itu tuh dari remaja. Usia 15 rata-rata. Jadi kalau kita, dan perokok yang satu bungkus sehari itu 30 tahun dia merokok, itu kansernya udah benar-benar high risk banget. Makanya kita pakai 15 tahun plus 30 yang 45 itu. Oke. Ada nggak orang ngerokok seumur hidupnya dari umur 15 tahun sampai umur 90 baik-baik aja hidupnya? Itu kan yang selalu dibawa-bawa sama smoker. Eyang gue di kampung ada aja berarti tahun, kan? Ada aja. Nah itu survivorship bias ya sebutnya ya kan. Iya. Jadi kita kadang-kadang itu jadi diglorifikasi gitu. Nenek gue rokoknya kretek udah 100 tahun nggak kenapa-kenapa. Nah itu ada aja karena kalau kita ngomong kayak gitu, yang pertama genetically. Setiap orang ada bakat yang beda-beda. Ada yang resiko kankernya tinggi, ada yang bahkan bagus banget tuh DNA-nya. Dia ada cancer, dilibas. Dia ada cancer, dilibas gitu. Jadi secara genetik satu. Yang kedua, pola hidup. Misalnya dia di kampung nih, di desa. Oke lah dia merokok, tapi dia dari muda kerja keras, dia aktivitas terus, dia kena sinar matahari. Makanannya dia nggak ada ultra processed food, dia makan makanan yang bersih, yang sehat. Dan mungkin imunitasnya bagus gitu. Nah jadi sebenarnya dibilang ada aja. Tapi secara data lebih banyak yang sakit sebenarnya. Iya, artinya kita bicara resiko ya. Benar. Ada yang nggak kenapa-napa, tapi resiko naik. Dan data, kita pakai data gitu. Okay. Nah, salah satu YouTuber favorit saya tuh baru MRI full body tuh. Terus didokumentasin sama dia. Terus ternyata dia ketemu di otaknya dia itu ada, pokoknya dia ada apa di otaknya dia yang bisa suatu saat aneurisme ya, pecah ya. Aneurisma. Iya, jadi kayak tipis banget atau apa gitu. Itu dia bawa-bawa. Nah, tapi nggak bisa diapa-apain karena mungkin posisi atau dan lain-lain. Nah itu dia bilang kayak, aduh gue nyesel nggak ya gue MRI full body karena gue jadi tahu nih gue punya itu. Dan rata-rata orang yang brain hemorrhage ya, yang pecah pembuluh darah tuh gara-gara yang begini. Tapi kan gue tahu nih. Tapi itu jadi salah satu resiko juga deteksi gitu. Apapun ya, kita bicara screening apapun, kita harus siap terima resikonya dan kita harus berdamai dengan itu. Gitu. Dan aneurisma brain memang dari MRI dan banyak loh Mas. Maksudnya di rumah sakit itu kita juga lagi mengencangkan itu dan banyak yang ketemu. Dan tadi nggak bisa diapa-apain. Iya nggak bisa diapa-apain. Tapi akhirnya dia menyiapkan hal-hal kalau emang kejadian gue harus apa gitu. Buat keluarganya. Oh, karena bisa suatu hari pecah. Hari bisa pecah. Dan gitu. Kalau udah pecah fatal. Yang fatal. Dan kayak misalnya saya nih di paru ya gitu. Ada kita sebutnya namanya bula. Bula tuh kayak kondisi paru yang melenting gitu. Kayak kapalan kalau di kaki kan dia tiba-tiba jadi kayak ada balon. Kayak ada balon gitu. Nah itu tuh di paru bisa terjadi dan itu resiko banget pecah. Dan kasus di Indonesia banyak gitu. Nah tahu pemain Liverpool Diego Jota? Tahu. Dia itu meninggal kan gara-gara nyetir mobil. Iya kecelakaan. Pertanyaannya kenapa dia nggak naik pesawat? Kenapa sih dia nyetir gitu? Karena dia parunya kempes tuh Mas. Kempes. Kemudian dia dipasang selang di parunya. Sehingga sama dokter parunya dibilang, lu jangan naik pesawat. Naik pesawat lu bisa kempes lagi nih parunya. Gitu. Nah sehingga dia naik pesawat dan meninggal dunia. Nah kasus kempes paru tuh banyak. Yang bisa terjadi secara tiba-tiba dan kita nggak tahu, nggak sadar. Dan termasuk tadi tuh gara-gara si bula itu. Gitu. Nah jadi di Indonesia tuh banyak abis terbang, mendarat, tiba-tiba sesek. Ada pasang selang tadi dikeluarin udaranya kemudian sembuh lagi. Nah hal-hal yang kayak gitu itu tuh banyak banget kita temukan saat medical check up. Jadi ada apa nih di parunya? Oh ada bula. Resikonya apa dok? Bisa pecah. Kapan pecahnya? Nggak tahu. Resiko tinggi pada apa? Naik pesawat. Jadi saya nggak boleh naik pesawat dok. Nah itu gimana? Nah itu dia. Naik pesawat gimana? Nah jadi akhirnya bisa kita bilang sarankan adalah jangan terlalu ambil long flight. Jadi kalau misalnya jauh ke Amerika misalnya coba cari yang dia bisa transit dulu di negara lain gitu. Karena kalau ternyata di atas ada apa-apa tuh ribet gitu. Pecah itu bisa fatal nggak? Bisa sesek di dalam pesawat dan sampai meninggal dunia. Sampai meninggal dunia. Gitu. Nah jadi serem banget. Akhirnya kita mitigasi kan. Jadi gue harus apa nih gitu.
Kalau bisa kemana? Misalnya ke Surabaya gitu. Kereta aja deh. Gitu. Tapi masalahnya karena nggak bisa diapa-apain itu sih. Karena nggak bisa diapa-apain Nggak bisa itu. diapa-apain tuh, dan orang tahu punya itu begitu naik pesawat kayak, let's go lah, udahlah gitu kan. Iya. Dok saya mau umroh dok. Gitu. Kemana ada pasien saya gitu. Dok saya mau umroh dok kapan? Jadi gimana ya pesawat saya dok? Saya bilang mau ibadah lagi. Itu gimana tuh? Terus saya kelarang dia ibadah kan gitu. Terus? Terus pesawatnya bisa ada yang transit gak? Ada sih dok. Paling saya ngambilnya sini gitu. Jadi akhirnya dia kalau nggak salah ngambil yang tetap masih di Asia dulu gitu. Terus dia pindah gitu. Jadi yang bukan yang direct flight gitu yang panjang. Tapi aman dong dia? Sejauh ini sih belum ada laporan lagi sih. Gitu. Sejauh ini belum ada laporan. Aman lah mudah-mudahan ya. Gitu. Kemarin tuh saya mau ngambil satu obat kan. Terus syaratnya itu harus scan paru dulu, CT scan. Oke. Ketemulah ada lesi-lesi di paru. Katanya mungkin bekas infeksi paru yang lama. Iya. Kata dokter parunya gitu kan. Lalu cek apa kemarin tuh namanya? Igrat. Nah, Cek iya. igrat, ketemulah TBC laten gue. Minum obat? Minum obat. INH 9 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Saya di resepinnya 9 tapi akhirnya di bulan ke-7 stop. Oke. Aman dong? Aman. Aman kan? Karena ternyata 6 bulan ya ininya ya. Iya. Iya kan. Guideline-nya 6 bulan. Terus ya udah akhirnya minum INH. Cuma gara-gara itu gue cek semua. Iya. Di rumah cek TB laten, igranya. Di sini juga cek igra, ketemu ada 3 orang ya. Lah ini ada satu studi, kalau nggak salah dari Oxford ya. Dia bilang kayak kalau orang Indonesia dicek igra semua mungkin 50% positif. TB laten. TB laten. Oh. Tapi itu hipotesis ya. Tapi dia bilang ada kecenderungan. Kenapa? Karena sudah begitu banyaknya penularan di kita. Karena kan ranking 2 nih. Iya. Terbanyak sedunia. Jadi kita nggak tahu tetangga kita, teman main kita, istri kita, anak kita mungkin sebenarnya udah kemasukan TB. Nah tinggal gimana imunitas kita. Oke, ya kita kasih konteks dulu ya. Jadi TB laten itu artinya TB tidak aktif kan? TB-nya ya dia masuk di dalam tubuh kita. Di sistem imun menekan. Tapi kita nggak tahu antara dia mati, dia hidup atau dia lagi tidur. Oke, ya artinya kalau kita tidak ada kenapa-napa, kita tidak secara aktif menularkan orang lain TBC kan? Betul. Tapi kita nggak tahu mungkin 10 atau 15 tahun lagi tiba-tiba dia aktif dan dia bisa nularin orang. Karena imunnya turun, tiba-tiba ada gejala-gejala sehingga menularkan orang. Betul. Benar, makanya katanya, Mas kalau udah ketemu igra gini, TB laten, mungkin sekarang masih nggak apa-apa nih. Tapi kalau udah tua, tiba-tiba kena amit-amit ya penyakit, DBD apa segala macam, imun turun, itu bisa jadi aktif. Betul. Paling sering diabetes. Oh. Diabetes tuh 3 kali lipat resiko seseorang untuk menjadi aktif atau kambuh atau ya itu resiko TB-nya akan menjadi meningkat. Jadi igra positif nih umur 40, umur 50 diabetes gak ketahuan gulai 300, itu parunya yang tadinya cuma bercak sedikit yang mungkin masalah itu sebelumnya ada bisa jadi bolong tuh. Gitu. Jadi karena tadi imunitas tuh sangat berpengaruh. Saya ada pasien anak remaja, dia udah pengobatan TB waktu SMA. Ya. Pas kuliah kambuh. Hah, kan udah pengobatan? Udah pengobatan, pertanyaan gitu. Lo ngapain aja kok bisa kambuh gitu ya. Dok, saya semester pertama tuh hidup saya bebas banget dok. Dia bilang, malam jadi pagi jadi malam jadi siang jadi malam. Jadi dia begadang. Dia begadang, dia main game dan lain-lain. Imunnya tuh turun banget. Dan setelah itu dia kambuh. Saya ada pasien juga yang... Tunggu dulu, itu kan kalau dia kan dulu TBC aktif kan? Minum obat yang beraneka ragam itu dong? Bener. Ya logikanya kan berarti udah hilang. Nah, kok bisa kambuh? TB itu kan kuman yang kuat banget, Mas Radit. Kita mungkin secara visual ngelihat, oh parunya udah bagus nih, ada sisa-sisa sedikit. Kita ngelihat, oh keluhannya udah bagus nih. Tapi secara secara dahak juga ada negatif. Tapi masih ada kemungkinan mereka tuh masih berada di paru kita dan dia tuh membuat perlindungan. Karena satu titik bakteri doang bisa berkembang ya. 2, 10, 20 gitu. Oke, karena saya baca ada satu forum, kan abis itu akhirnya gabung forum yang ini ya, TB laten ya. Baca-baca ternyata ada yang kakeknya dulu pernah ke Vietnam atau apa. Terus ini forum luar, forum bule. Terus balik lagi dicek. Ternyata dia igranya positif, tapi dia nggak mau di-treat pada saat itu karena nggak ada gejala. Terus meninggalnya
di otak ternyata. Iya. Jadi TB-nya itu bukan di paru. Iya. Ke otak jadinya. Iya, Terus iya, otaknya iya. sampai apa kayak lumer Iya, atau apa iya, gitu. iya, Sampai iya kayak gitu. bubur ya. Iya. Nah, Bisa gitu. TB tuh bahaya. Kadang orang mikir paru aja, batuk aja. Saya ada TB payudara ada. TB di ketiak, benjol di ketiak diperiksa tuh ada gitu. Dan yang berbahaya macam jiwa tadi sampai ke brain, sampai ke tulang. Hunchback of Notre Dame, Ya. TB. Oh. Dan mumi, Firaun Iya, kita zaman dulu. zaman dulu itu banyak banget yang kena TB. Makanya kalau lihat ada gambar-gambar di Mesir yang ada gambar pada bungkuk-bungkuk itu TB tulang. Dan TB itu kan di hipotesis itu di zaman dinosaurus. Iya. Dari zaman dinosaurus sudah ada Bakteri tertua sebenarnya. ya. Tertua Salah gitu. satu yang tertua. Nah jadi itulah juga kenapa tadi kok bisa kambuh sih dok gitu. Kok bisa ini karena dia sangat kuat banget gitu. Dia bisa bertahan di dalam tubuh manusia. Oke. Ketika dia kambuh. Kan dia pernah diobatin. TB-nya kambuh nih. Apakah jadi resisten yang di tubuhnya dia? Kita harus periksakan kumannya ini masih kuman yang biasa apa resisten. Meskipun resiko resistennya tinggi. Sekarang pernah diobati? Karena pernah diobatin. Oh. Gitu. Makanya jangan buru-buru langsung obatin nih. Make sure dulu dia kambuh nih kambuh yang mana gitu. Karena kuman TB ketika dia udah pernah mengenal obat, dia akan bisa langsung membuat pertahanan dan membuat resisten. Makanya diwanti-wanti banget kalau minum obat TB jangan sampai bolong-bolong, jangan sampai nggak teratur, harus disiplin. Lu bolong gak lu kemarin? Dia bolong 1 hari kayaknya, apa 2 hari dia selama 6 bulan. Itu, jadi prinsip itu kayak ngegebugin orang, rame-rame kan obatnya banyak. Obatnya banyak kan ada 4 minimal kalau pas awal mula tuh ada 4 jenis. Istilahnya yang satu yang nonjokin, yang satu yang megangin, yang satu yang nendangin gitu. Dan itu harus terus setiap hari. Ketika kita bolong sehari, kok dia nggak nyerang ya? Besok nyerang lagi. Tiba-tiba 2 hari lagi dia nggak minum obat, bolong lagi, lama-lama dia bikin barrier. Dia bikin pertahanan. Nah ketika itu terjadi resisten dan itu bisa pengobatannya akan jadi lama dan ribet banget gitu. Dengan semua efek sampingnya. Dengan semua efek sampingnya. Kadang masalah di TB itu bukan penyakitnya tapi kadang-kadang bahkan gara-gara efek samping obatnya. Karena hati ya biasa liver. Liver bahkan kalau obat yang resisten, yang khusus TB resisten obat itu bahkan bisa sampai gangguan gangguan kejiwaan nih, halusinasi dan lain-lain. Kemudian dia bisa gangguan irama jantung kayak gitu. Maka saya selalu bilang ke pasien-pasien, please mumpung masih sensitif nih obatnya, masih belum ada yang resisten, disiplin. Seberapa sering di praktek kedatangan orang yang dengan TB resisten? Nah, dulu zaman saya masih pendidikan spesialis karena termasuk rujukan rumah sakit nasional untuk respirasi. Itu hari-hari resisten ratusan. Oh iya. Ratusan. Dan dia bisa nularin ke orang lain yang resisten juga. Dan minum obatnya udah gak boleh minum obat sendiri mas. Harus ke vaskes tiap hari. Bolak-balik. Tapi itu tingkat completionnya tinggi gak? Kalau sudah begitu? Nah itu dia. Apalagi dengan segala efek samping dan lain-lain. Itu tuh, kita tuh kadang kalau udah sembuh tuh kita makan ya pesta gitu. Selamat ya, tepuk tangan semuanya. Karena perjuangannya panjang, efek sampingnya banyak, dan effort banget. Bahkan ada yang datang malam gitu, karena dia kerja paginya, dia datang buat minum obat malam-malam, dia muntah di rumah sakit, di depan rumah sakit gitu. Perjuangannya sangat sangat luar biasa. Tapi kalau kerja dengan TB aktif gimana? Nah, ini pekerjaan ini hari-hari juga nih. Karena kan ada realita itu dong. Iya benar. Khususnya di Indonesia gitu ya, di Indonesia. Jadi TB kan kita bagi 2 treatment program ya, fase intensif di 2 bulan pertama dan fase lanjutan. Biasa kalau 6 bulan berarti 4 bulan sisanya. Nah di 2 bulan pertama ini sebenarnya nih perang yang utama bagi seorang yang mau pengobatan TB gitu. Karena di situ obatnya banyak dan disitulah sebenarnya kuman tuh kita basmi di 2 bulan pertama. Jadi kalau ditanya dok kapan sih waktu yang paling aman untuk dia bekerja adalah sebenarnya melewati si 2 bulan itu. Tetapi kadang berat mas, nggak kerja 2 bulan. Iya itu realita karena harus dapat duit. Ada beberapa studi bilang 2 minggu pengobatan itu viral loadnya, bacterial loadnya itu turun banget. Gitu. Makanya beberapa kita punya guideline 2 minggu aman. Tapi kalau mau lebih aman lagi, make sure dahaknya yang tadi positif jadi negatif. Nah itu kadang-kadang kami sebagai dokter tuh selalu berdiskusi dengan HRD-nya.
lo gimana nih, dia kerjanya di bagian apa, dia bagaimana, suka ketemu orang apa enggak, meeting sama orang gimana, resiko enggak gitu. Jadi kalau kita kasih oke 2 bulan gimana, oke aman gitu. Nah yang susah banget tuh kalau keluar negeri, apalagi pendidikan. IGRA positif aja itu harus di treatment dulu baru boleh berangkat kan. Dan IGRA positif itu bisa 10 tahun lebih kan? Nggak bisa hilang mas seumur hidup. Seumur hidup. Maka Fadil lu berdua IGRA lu positif seumur hidup. Biasanya yang kayak gitu Nggak bisa kerja di Amerika lu. itu dia. Nanti minta statement sama dokternya. Oh iya. Sudah diobatin TB laten 6 bulan dan dinyatakan aman berangkat. Seumur hidup IGRA positif. Oke jangan diotak-atik. Yang ada stres aja. Karena itu kan IGRA itu tuh kayak memori imun kita yang pernah mengenal si kuman. Kalau dulu zaman TB zaman COVID antibody COVID mas. Dulu kan sebelum PCR kan sempat pakai yang antibody itu. Itu kan seumur hidup dicek akan positif terus. Oh iya sampai hari ini pun. Sampai hari ini pun. Oh. Karena itu adalah memori tubuh kita pernah mengenal si kuman itu. Gitu. Nah kenapa? Tapi pertama-tama ketika kita di kantor ketemu ada yang IGRA positif dan TB laten, diobatin itu hal yang paling bagus dong. Hal yang paling bagus. Benar. Berarti justru jangan didiemin. Si yang TB laten. Iya ini teman-teman di sini yang kena TB. Emang harus diobatin emang kan? Harus diobatin. Karena kita nggak pernah tahu ketika di masa tua mereka. Benar. Mereka menjadi TB aktif. Meskipun ada priority. Nah ini lagi. Jadi secara guideline yang diprioritaskan sebenarnya anak di bawah 5 tahun. Di bawah anak 5 tahun. Jadi kalau satu anggota keluarganya di rumah ada yang positif TB, yang 5 tahun tuh sebaiknya disegerakan untuk kalau ternyata negatif, maksudnya keluhan nggak ada dan lain-lain, itu TB laten pencegahan langsung dikasih di bawah 5 tahun. Selama dia positif kan? Sama ada anggota keluarganya yang positif. Positif ini positif laten atau positif aktif? Positif aktif. Oh, aktif. Gitu. Nah kalau yang keluarga yang di bawah 5 tahun, yang lain-lain masih muda, masih produktif, baiknya tadi diperiksakan si IGRA itu. Gitu. Atau misalnya juga ada pasien-pasien kanker, HIV, yang kayak gitu, itu udah dia kontak erat atau dekat dengan penderita TB, itu langsung dikasih obat pencegahan. Karena HIV itu biasanya ada TB-nya juga ya? Sahabat banget tuh. Oh berduaan itu ya? TB sama diabetes. Makanya sekarang di Indonesia setiap pasien yang kita diagnosis TB, 2 itu harus diperiksain. Diabetes dan HIV. Oke, berarti temannya tuh HIV dan TB. Ya. Dan diabetes dan TB. Ya. Berarti mayoritas orang kalau terekspos bakteri tuberkulosis, dia sebenarnya imunnya bisa ngelawan dan kita membuat dia tidur. Iya. Itu mayoritas. Mayoritas. Oh. Bahkan mungkin lebih banyak ya mati kumannya. Tinggal pilihannya 2, seberapa banyak si kuman itu yang masuk, atau yang kedua seberapa jelek imunitas kita gitu. Jadi 2 faktor itu kan yang paling utama. Nah, kenapa TB itu banyak terjadi akibat ketularan pada kontak erat. Jadi biasanya gini mas, jarang nih kita nongkrong nih berdua ngobrol terus langsung besoknya ketularan. Itu tuh nggak gitu gaya mainnya TB. TBC nggak gitu? TB nggak gitu. Okay. Beda kalau viral. Kita ngobrol 10 menit, ngopi, besokannya udah batuk pilek nih ketularan. Gitu ya, beberapa 2-3 hari lah. Nah pada TB harus yang kontak intens terus menerus dan dari batuk yang yang hebat lah gitu. Kenapa? Karena tadi imunnya akan terus ngelawan. Tapi kalau ternyata dia masuk lagi gitu. Nah itu yang akhirnya dia akan menjadi infeksi gitu. Makanya rata-rata orang ketularan TB itu dari anggota keluarga atau teman kantor tapi satu kubikel gitu, satu lantai, satu ini gitu. Jadi kalau beda lantai dan lain resikonya kecil. Gitu. Makan bareng sebelah kiri pas makan siang? Meskipun sekali makan itu aja sih nggak sampai sekali makan nggak apa-apa. Tapi kalau setiap makan siang ketemu sama dia terus menerus dalam waktu lama, nah itu bisa terjadi gitu. Jadi sangat dipengaruhi oleh intensitas dan seberapa banyak kumannya, yaitu seberapa sering ketemu sama orang itu dan seberapa kuat imunitas kita gitu. Nah mereka kan CT scan juga ya, lalu scan paru juga kan kalian berdua. Ronsen. Saya juga ronsen nih. Tapi di saya ada itunya, ada yang keras-kerasnya kalsifikasi. Fibrosis, kalsifikasi. Iya itu mereka nggak ada. Iya. Itu kenapa tuh? Nah, gua ada mereka nggak ada. Ada kemungkinan. Nggak terima. Iya. Kok gua doang?
Jadi IGRA positif paru bersih gitu ya. Iya. IGRA positif paru bersih. Jadi kuman pernah masuk ke dalam badan dan tubuh merespon si bakteri tersebut, tetapi tidak menimbulkan efek di paru. Oke. Gitu. Jadi ada Tubuh menang. dan kota peperangan itu aman, damai, sentosa, nggak ada Oke. kerusakan. Oke. Pada Mas Radit ada penjahat di Monas, Iya. tubuh perang, bom dan lain-lain. Si penjahat kalah, tapi Monasnya hancur. Oh. Akhirnya Monasnya dibangun kembali dengan bentuk yang berbeda dan menimbulkan sisa gitu. Iya, bekas Nah, lah. bekas. Nah, itulah si kalsifikasi itu atau fibrosis itu. Oke. Mungkin banyak banget orang Indonesia medical check up nih rata-rata nih. Udah ada post infeksinya, padahal dia nggak pernah merasa dia kena gitu. Jadi imunitasnya bagus sebenarnya. Nah, pertanyaannya takutnya di dalam kalsifikasi itu atau mungkin di tempat yang lain, jangan-jangan gitu ya, ada si kuman yang masih aktif yang mungkin di kemudian hari dia bisa aktif dan menginfeksi. Makanya dikasihlah obat pencegahan. Oke, artinya kalau ada kalsifikasi, kemungkinan kumannya masih ada menjadi lebih tinggi daripada yang parunya bersih. Banget, ya. Meskipun kalsifikasi sebenarnya sign dari itu yang udah kering sebenarnya. Bukan serta-merta selalu ada bakteri. Iya, gitu. Tapi tadi kita main di level gambling nih. Paham. 50%. Jadi udahlah kita libas aja. Gitu. Tapi bisa juga kan kayak ternyata memang kumannya emang udah mati 100%. Mungkin. Jadi Sangat dikasih mungkin. INH itu memang buat jaga-jaga. Jaga-jaga. Gitu. Nah ini termasuk game changer khususnya di Indonesia karena program ini memang Kemenkes lagi kuatkan banget. Karena tadi tuh kita mau turunin nih dari 2 jadi 3 jadi 4 jadi 5. Salah satunya adalah itu kita mengobati pasien-pasien TB yang masih laten gitu. Oke. Datanya 50% ya? Apa itu? Kalau semua orang Indonesia dicek 50% pasti TB laten. Ada hipotesis dari luar tuh kayak gitu. Kemungkinan. Serem ya sebenarnya. Di kita 11 orang. Yang laten 2, 3 lah bareng gue. Ya, lumayan tuh. 4 ya? 4 kan? Yang laten 4. Iya. Dan gak tahu siapa yang aktif ya. Dari semua populasi yang diperiksa ini kan gak ada yang aktif. Gak ada yang kan? aktif. Pertanyaannya siapa? Gak ada yang aktif. Kan? Gitu. Gak Ini dari ada. mana gitu. Apakah masing-masing dari rumah yang ngebawa kan gak ada yang tahu. Kita gak ada yang tahu. Tapi kalau kita udah berempat kena ya TB laten ya. Oh ya, hati-hati sama, ini bukan aku mendiskreditkan seseorang ya, tapi ART, driver, nah itu tuh harus diperiksa. Khususnya di rumah tangga ya. Khususnya di rumah tangga gitu. Jadi khususnya anak kecil diasuh sama mbaknya, terus supir, driver ya, dia kan di depan nih AC ke belakang, dia nafas atau dia batuk-batuk itu ke belakang gitu. Nah jadi kita di ruang kecil macet-macetan berjam-jam, nah itu yang kadang juga suka kita lewatkan gitu. Mungkin anak kita, bapak ibu kita perisain tapi anggota rumah yang lain kita lupa gitu. Oke, terima kasih udah mampir ke sini. Kita ngobrol jadi panjang banget nih. Terima kasih Dokter Jaka udah mampir ke sini. Sama-sama Mas. Kalau misalnya ada yang mau lihat konten-kontennya Ya. atau ada yang mau marah-marah, Ayo boleh silakan. bisa kemana? Di akun IG aja di Jaka Pradipta. Jaka Pradipta. Oke, terima kasih udah mampir. Thank you semuanya. Sama-sama.